ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ini sudah ada 25 anak yang sudah gabung di Zoom ini. Monggo mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan aktivitas pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, semuanya sehat, terus baik segi fisik, psikologis maupun finansial. Biar banyak jajannya. Pimpin doanya Mas Francisco. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Frans. Untuk absensi Bu cek dulu ya. Kalau yang di sini ini sudah ada 25 partisipan, tapi Bu coba tampilkan yang sudah absen di link Google Drive ini. Sudah banyak. Monggo bagi yang belum bisa mengisi link absennya di Google Drive. Selanjutnya untuk WA kita cek lagi ya. 6 yang belum mengisi absen, monggo segera mengisi absen ya. Bisa open kamera, silahkan open kamera. Kita akan bahas tentang materi data manipulation language. Ibu share screen dulu ya materi hari ini. Materi hari ini masih ada di mengenal perintah DML dalam basis data. Masih di kelompok perintah DDL, DML, DCL. Untuk kompetensi dasarnya masih sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, DCL dalam basis data. Yang untuk keterampilan membuat perintah yang termasuk dalam DDL, DML, DCL dalam basis data. Untuk tujuan pembelajaran masih sama dengan yang kemarin, yaitu setelah mengamati tayangan video pembelajaran dan membaca bahan ajar tentang DML untuk kali ini, peserta didik akan dapat menjelaskan tentang apa itu DML dengan santun dan percaya diri. Setelah melakukan diskusi dengan kelompok dan latihan mengimplementasikan tentang DML di Edmodo bersama guru, peserta didik akan dapat menyeleksi kelompok perintah yang termasuk dalam DML sesuai kelompok perintahnya. Untuk tujuan yang ketiga, setelah melakukan praktikum dan presentasi penggunaan perintah DML, peserta didik akan dapat membuat kelompok perintah DML. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Untuk materi hari ini adalah tentang menggunakan data manipulation language. Ini ada 4 perintah utama dalam data manipulation language. Yang pertama adalah insert. Insert itu nanti akan menambah data. Kita akan menambah data pada database yang kita buat kemarin. Untuk update, kita akan mengubah data, isian data, perintah delete. Perintah delete ini digunakan untuk menghapus data. Untuk select, memilih data. Itu ya anak-anak ya. Iya, kita lanjut. Untuk teknik penilaiannya akan ada keaktifan dalam diskusi yang ibu nilai. Terus yang kedua, pembuatan project berdasarkan hasil LKPD. Yang ketiga yaitu presentasi dalam kelompok. Yang keempat ada tes tulis di akhir pertemuan nanti. Ada tes praktek juga setelah 3 pertemuan, yaitu penggunaan DML, DDL, dan DCL berakhir. Ada proses pengamatan video pembelajaran yang sudah ibu posting di Edmodo. Terus setelah kalian mengamati video pembelajaran, anak-anak bisa download dan baca modulnya.
Modulnya sudah Ibu share juga minggu kemarin, kalian bisa baca lagi ini ya. Untuk DML ada di halaman 26. Kita nih, data manipulation language bisa dibaca di sini. Di sini ini juga kalian bisa ikuti latihan aktivitas pembelajaran di data manipulation language. Nanti kalian bisa kumpulkan latihannya di Edmodo di room kelompok masing-masing gitu ya. Selanjutnya kita bisa diskusi kelompok di Edmodo ini Bu. Sudah ada 3 yang mengumpulkan. Monggo yang kelompok yang lain bisa segera mengumpulkan LKPD-nya orang. 3 kelompok yang sudah mengumpulkan. Ini ada 15 soal di sini, 15 langkah diselesaikan. Tuh ya anak-anak ya. Itu untuk yang kegiatan yang ada di mana? Yang ada di Edmodo. Sekarang kita coba melakukan aktivitas data manipulation language. Ibu akan buka SAM-nya. Mas Afarel, cakep hari ini. Masih menggunakan kemarin CD SAM, MySQL, Bin. Oh ya sebentar nih, SAM-nya kemana tadi ya? Kok belum? SAM-nya belum diaktifkan. Sudah. Kita masuk ke MySQL, menu root. Oke. Kemarin sudah membuat show database dulu deh. Nah, ini. Iya. Kita coba buka school ya, school 1 ya. Kita gunakan school 1 menggunakan perintah use school 1. Ini kita sudah ya, berada Bu, berada di mana nih? Di school 1, di database school 1. Kita cek dulu show table. Iya. Ada berapa tabel? 1 dengan nama murid. Kita lakukan pengisian data, tapi kita cek dulu. Kita lihat isian data yang ada pada tabel murid menggunakan perintah select. From, tanda bintang ini adalah untuk melihat semua data yang ada pada tabel murid. From murid. Datanya 1 ya. Kita coba lakukan proses menambah data menggunakan perintah insert into nama tabel, selanjutnya value. Jadi isian datanya apa ini? Kita isi untuk NIS-nya. Misalkan di sini 1, 1, 2. Selanjutnya namanya siapa? Mimin misalkan ya. Terus
jenis kelaminnya perempuan. Lalu tanggal lahirnya berapa ya? 1993. Berapa ini? 09 bulan 9 tanggal 13. Ini pastikan menggunakan tanda petik, diapit oleh tanda petik, kecuali kalau yang ini integer tanpa tanda petik. Selanjutnya alamatnya adalah Bojonegoro, lalu agamanya Islam, tanda petik. Udah, insert data sudah masuk, sudah diisi. Kita cek dulu menggunakan select lagi, select from murid. Sudah 2 ya, ada namanya Mimin dan juga Yuli. Nanti kalau kalian ingin menambah lagi monggo datanya. Itu untuk perintah select dan insert. Selanjutnya kita lakukan proses perintah delete. Misalkan kita mau hapus data Yuli, ya, kita lakukan perintah delete from. Jadi kita hapus dari tabel murid, where, di mana kita akan hapus nama Yuli, berarti ada di NIS, nama kolomnya NIS, terus NIS-nya Yuli adalah 1113. Nah, seperti ini. Kita cek lagi menggunakan select. Cukup mudah toh? Cukup mudah ya anak-anak ya? Iya Bu. Pokoknya yang penting harus teliti antara penggunaan titik koma, penggunaan tanda petik, penggunaan underscore, karena kita tidak boleh menggunakan spasi di MySQL. Tuh ya. Mau kemana? Case sensitif, artinya sangat sensitif terhadap penggunaan karakter, huruf maupun angka, gitu ya. Jadi sudah kita lakukan ada insert, update. Update belum ya? Kita coba lakukan update deh. Update, mengubah nama Mimin menjadi siapa ya? Mimin Mintarsih gitu ya. Kita kasih nama lengkapnya. Update murid, set namanya Mimin Mintarsih. Oke, kita gunakan tanda petik. Ingat-ingat tanda petik, diapit tanda petik. Di mana tempatnya si Mimin Mintarsih? Ada di NIS berapa? NIS berapa ini Mimin Mintarsih? NIS berapa? 1112. 1112. Kita coba. Nah, cukup mudah toh? Makanya ketika ada kesulitan, silakan bisa tanyakan di room kelompok ya. Silakan tanyakan di room kelompok. Nanti biar kalau tanyanya di secara japri secara pribadi itu untuk teman-teman yang lain nggak tahu. Misalkan ada pertanyaan yang sama, kalau di kelompok kan enak. Jadi satu kali penjelasan bisa untuk banyak anak gitu. Jadi nggak mengulang-ulang lagi ya. Gitu ya. Jelas? Ya Bu. Berarti perintah insert yang sudah kita lakukan adalah proses perintah Insert sama update, Insert, terus select, select,
delete. Ya benar, ada 4 perintah yang ada dalam DML, data manipulation Delete. image. Yang pertama adalah insert, update, Insert. Delete, select. delete, select. Oke, mantap. Monggo kelompok mana ini yang presentasi hari ini? Kelompok Kelompok 1. Ya, silahkan. Kelompok 1, Bu. Moderatornya siapa moderatornya? Moderatornya siapa? Febri Nurki nanti, Iya. tapi belum masuk. Monggo Mas Febri. Mbak Febri. Mbak Febri belum masuk. Belum, Bu. Atau kelompok yang lain? Presenternya siapa presenternya? Presenternya siapa? Presenter kelompok 2 siapa? Kelompok 1. Siapa? Yang akan presentasi siapa? Francisco, Bu. Oh, Francisco. Monggo Mas Frans dimulai. Oh, ini Mbak Febri baru. Francisco. Iya. Mbak Febri, selamat bergabung kembali. Mana Mbak Febri? Ya, monggo Mbak Febri dimulai moderator untuk presentasi kelompoknya, silakan. Belum dengar Mbak Febri. Mbak Febri, sudah bisa dimulai. Terima kasih kami ucapkan atas waktu untuk diberikan kepada kami. Pagi hari ini kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Arika, Arvina, Fadri, dan Francisco akan mempresentasikan metode penyelesaian LKPP tentang perintah DML. Dalam hal ini membuat untuk melakukan Nggak begitu jelas Mbak Febri. Nggak begitu jelas. Silakan dibuka maskernya aja deh. Volumenya dibesarin juga tuh. Mikrofonnya Bu yang bermasalah itu. Oh gitu. Ya coba lagi Mbak. Silakan. Nggak dengar ya? Atau kelompok lain yang mikrofonnya bagus boleh membantu Mbak Febri menggantikan? Monggo Mbak Ervina. Coba Mbak Ervina. Susah ya? Halo Mbak Ervina, coba. Oh ya sudah Mbak Ervina, silakan buka presentasinya. Yang presentasi Francisco. Iya, monggo. Assalamualaikum, coba. Yang presentasi saya, Bu. Iya, maksudnya yang moderatornya tadi loh, membuka materi. Tadi nggak dengar soalnya Mbak Febri. Assalamualaikum semua.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan atas waktu pada kelompok kami. Pada hari ini kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yaitu Erika Agustin, kelompok Dwi 1. Febiani, Arya, dan Febri Nurkinanti Dewi akan mempresentasikan hasil penyelesaian LKPD tentang DML dan DCL. Dalam hal ini, Habes DP Universitas. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada presenter kami, yaitu Francisco Dias Arya. Dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Silakan. Tidak bisa share screen, Bu. Iya, sebentar. Sudah, silakan Mas Frans. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama anggota kami Erika Dewi Agustin, Ervina Dwi Febiani, Febri Nurkinanti Dewi, dan saya Francisco Dias Arya Purnama. Pertama-tama buka aplikasi SAM, kemudian kontrol panel SAM, klik start pada MySQL sama Akade. Selanjutnya buka command prompt dengan cara klik start, ketik cmd pada sys program, lalu tekan OK. Setelah masuk ke cmd, ketikkan cd/exam/mysql/bin, kemudian enter, lalu klik mysql -u root -p, lalu enter lagi, lalu muncul settingan password. Kalau ada password diketik, kalau tidak ada klik enter lagi, lalu muncul tampilan seperti berikut. Pertama-tama aktifkan database, yaitu dengan cara mengetik use db universitas titik koma. Lalu isikan data-data ke dalam tabel student seperti ini. Lalu setelah mengisi data-data di tabel student, ketik lagi check student ya dengan cara select from student. Nanti akan muncul hasil seperti ini. Lalu isikan lagi data ke dalam tabel dosen seperti ini. Lalu cek lagi dengan cara mengetik select from dosen. Hasilnya seperti ini. Lalu tambahkan lagi data pada tabel prodi. Menambahkannya dengan insert into prodi values. Lalu cara mengetiknya seperti ini, dan jangan lupa tambahkan data pada tabel ruang seperti ini. Lalu tambahkan pula pada tabel mengajar dan juga pada tabel nilai. Lalu tambahkan lagi data pada tabel mata kuliah. Lalu menampilkan tadi record tabel student. Nah, setelah itu misal ada
nama yang salah di kemudian hari bisa dengan mengetikkan update student set nama mahasiswa semisal Dwi dan NIM-nya seperti ini, lalu bisa di tag tampilannya di select from student, dan juga lagi untuk menghapus salah satu nama mahasiswa semisal dia sudah tidak aktif, bisa dengan cara seperti ini. Ini menampilkan record usia yang lebih dari atau sama dengan 17 tahun dengan suara seperti ini. Terus menampilkan semua data dosen yang berjenis kelamin laki-laki dan beragama Islam. Terus menampilkan semua nama dosen yang berstatus tetap dengan agamanya adalah Islam atau dosen luar biasa yang beragama Kristen. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus untuk kelompok 1 ya. Halo. Monggo dikelola sama Mbak Ervina selaku moderator kembali, silakan. Baik, terima kasih Francisco. Untuk sesi tanya jawab, kami membatasi 2 penanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Silahkan. Apa perbedaan DML dengan DCL? Silakan dijawab sama kelompok. Saya akan menjawab pertanyaan dari Selestia. Perbedaan DML dan DCL. DML merupakan perintah Mikir rusak. manipulasi atau Mic-nya pengolahan. itu diwakili dengan anggota kelompok yang lain. Gitu. Siapa, Mas Frans? Mbak Ervina yang mau jawab? Saya akan menjawab. DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam tabel. Sedangkan DCL Data Language bisa digunakan untuk menambah akses, memberikan roles, dan isu lain yang berhubungan dengan keamanan database. Itu sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat membantu. Sudah jelas Mbak Sudah. Felis? Oh iya. Iya, terima kasih. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup ya? Baik, Sudah Iya, cukup Bu. lama ini tadi karena banyak trouble ini tadi loh. Iya, ya sudah, kita coba ambil kesimpulan ya, bahwa data manipulation language itu digunakan untuk memanipulasi. Memanipulasi artinya apa? Mengubah tadi, ada proses mengubah menggunakan update, ada proses menambah isi data pada tabel, ada proses menghapus data pada tabel,
ada proses menampilkan data pada tabel. Jadi ada 4 perintah tadi. Apa aja tadi yang Ibu sebutkan tadi? Pertama, delete, insert, update sama add. dan juga select. Ya, ada create, ada insert, update, delete, dan select. Tuh. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang DCL pada pertemuan minggu depan. Besok sudah libur ya, libur weekend, libur long weekend dari Rabu sampai Minggu. Jadi selamat berlibur anak-anak. Tapi untuk pertemuan selanjutnya, senang banget ini Mbak Gita. Untuk libur tentang apa, Bu? Libur kenapa? Libur dari pemerintah pusat sana. Libur bersama, cuti bersama. Libur semester, Bu? Enggak. Ada kegiatan apa hari Kamis itu? Kamis itu ada. Oh ya, itu. Jadi dari Rabu sampai Minggu nanti libur. Kok libur mulu tapi pada Bu? Jadi dibuat cuti bersama, gitu ya. Untuk materi selanjutnya tentang DCL, Data Controlling Language. Ketika kalian misalkan di rumah ya, misalkan di rumah itu punya kamar, ketika di kamar kalian siapa aja yang bisa masuk ke kamar kalian? Apakah semua orang bisa masuk ke kamar kalian? Bisa Bu kalau ada kuncinya. Enggak, maksudnya kalian misalkan Mas Frans, boleh enggak semua orang bisa masuk ke kamar Mas Frans? Ya Bu. Butuh hak akses namanya, butuh batasan. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk kamar Mas Frans. Dibutuhkan hak akses. Siapa aja yang dikasih? Misalkan orang tua pasti dikasih hak akses untuk masuk ke kamar Mas Frans ya. Selanjutnya ada adik, kakak mungkin, itu juga mungkin bisa, boleh masuk ke kamar Mas Frans. Tapi kalau yang lain siapa? Yang tidak boleh? Misalkan siapa? Pencuri boleh nggak? Enggak lah ya, harus diberikan hak akses. Ya, ada pembatasan gitu. Jadi silakan kalian nanti baca kembali materi modul basis data tentang DCL, atau kalau butuh informasi lebih banyak lagi, kalian bisa cari referensi menggunakan googling ya, gitu ya anak-anak ya. Iya, ya udah kita akhiri, kita doa dulu, mudah-mudahan aktivitas pembelajaran hari ini berjalan memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf hari ini lama banget ini prosesnya karena nyalamati biasa koneksi internet gitu ya. Monggo bisa dipimpin doanya. Siapa sekarang yang mimpin doa? Mas Safarel lagi ya, monggo Mas Safarel. Mas Safarel lagi. Iya, Mas Safarel lagi, udah ganteng sekarang. Monggo Mas Safarel. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Safarel, terima kasih juga untuk semuanya. Long weekend. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa live dan melakukan aktivitas yang lain.